Siapa yang bisa menahan kesabaran, nafsu duniawi, keserakahan, dan nafsu amarah, maka ia akan mendapat kesempurnaan dalam hidupnya, merasa tidak haus dan tidak lapar, karena senantiasa bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta jagat raya ini. Ikuti kata-kataku, Ngir. Asyhadu wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu apa? Itu artinya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Kamu mencapai agama yang sudah menuntun manusia ke gerbang pintu surga dunia dan akhirat. Ngir Werkudara, sekarang keluarlah engkau dari tubuhku. Wah, Sang Hyang Dewa Ruci, aku biar di sini. Di sini enak, tidak haus, tidak lapar, tidak ada masalah, tidak pusing. Aku tidak usah pusing mikirin para pemimpin yang sukanya korupsi, rakyat kecil ditindas, para pemimpin hidup enak, para rakyat hidup menderita. Ngir, perjuanganmu tidak hanya sampai di sini. Keluarlah engkau, karena engkau sudah mendapatkan ilmu yang kuberikan, maka kamu harus menularkan ilmu itu kepada siapapun yang menginginkannya. Baiklah, Pukulun Dewa Ruci, aku pamit. Bima pun tanpa sadar sudah keluar dari segara, dari dalam laut. Tiba-tiba tubuhnya berpindah di pinggir pantai dan menemui gurunya. Oleh kutok manyar melihat gandel benute ketaan dengan yang cilik cepat hati malah halah. Werkudara. Wah, Begawan Durna guruku. Bagaimana, Ngir? Aku sudah mendapatkan ilmu kasampurnaning dumadi. Syukur. Bima keluar dari samudera bukan hanya sebagai kesatria fisik, melainkan sebagai seorang resi yang telah memahami hakikat kehidupan. Ia kini memiliki kekuatan 3 elemen: bumi, udara, dan air. Dengan jiwa yang tenang, ia siap menghadapi takdir terakhirnya, Perang Baratayuda Jaya Binangun. Altisah, latar tempat di medan perang Kurukshetra. Werkudara maju dengan gagah menggunakan kekuatannya melawan Dursasana. Kau Dursasana, kau yang berani menyeret Kakang Mbok Dewi Drupadi di Balai Rong Negara Hastina saat perebutan permainan dadu. Sekarang aku akan balas dendam, aku akan mandi darahmu, Dursasana. Mati kau, Dursasana, di tanganku. Aku berjanji akan memotong-motong tubuhmu, karena kau telah melakukan dosa besar, menyeret Kakang Mbok dari Drupadi. Tanganmu ini yang menyeret Kakang Mbok dari Drupadi. Aku akan memutuskan tanganmu. Aduh, Werkudara, sudah Werkudara. Tanganmu satunya lagi. Ini juga yang berani menarik Kakang Mbok dari Drupadi di Balai Rong Negara Hastina. Sudah Werkudara. Dan kakimu akan kupotong-potong hingga hancur. Werkudara berhasil membunuh Dursasana dan berhasil membalaskan dendamnya, mandi dengan darah Dursasana. Sekarang waktunya Duryudana, kakaknya, musuh terbesar dari para Pandawa,
untuk tewas di tangan Werkudara. Ah, Duryudana, sekarang aku akan membunuhmu. Ayo, Werkudara, kau tidak bisa membunuhku. Tubuhku sekuat baja. Aku dulu sudah berjanji akan menghancurkan betis kirimu karena sudah berani menyuruh Kakang Mbok Dewi Drupadi duduk di betis kirimu. Sekarang hancurlah kau, Duryudana. Mati kau, Duryudana. Bagaimana, Werkudara? Wah, jeliteng kakangku. Duryudana sudah kuhancurkan betis kirinya dengan godho rujak polo, tapi dia tidak mati juga. Ya, Duryudana itu bisa mati asalkan bersama dengan Sengkuni. Bawa jasad Sengkuni ke sini dan bunuh mereka secara bersamaan. Wah, ya. Nih, sekarang makanlah Sengkuni bersama mulutmu yang kotor itu, Duryudana. Makan ini Sengkuni. Rasakan pukulan godho rujak poloku. Iya, mati kau. Gimana, Werkudara? Wah ya, berhasil. Sekarang ayo kita sambut kemenangan bagi para Pandawa. Ya, Kresna kakangku. Alkisah berpindah saat Raden Werkudara bersama para Pandawa naik ke atas gunung Himalaya. Wah, Barep kakangku, kita sudah hampir sampai di puncak gunung Himalaya. Saatnya kita naik ke atas. Iya, adikku Werkudara, ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Tinggal kita berdua. Aku akan menunggumu di belakang. Tiba-tiba di atas gunung Himalaya, jalannya hanya berupa jalan yang kecil yang bisa dilewati oleh Prabu Yudhistira. Namun berbeda dengan Werkudara, tidak bisa masuk ke dalam jalan tersebut karena ukurannya yang sangat kecil. Werkudara, ayo kita lanjutkan masuk ke dalam. Werkudara pun mencoba masuk, namun hanya sebagian tubuhnya yang berhasil masuk ke dalam. Ia terperangkap di sana. Wah, Barep kakangku, lanjutkan saja perjalananmu tanpa diriku. Aku akan menunggu di sini. Saat Raden Puntadewa terpaksa harus meninggalkan Bima, tiba-tiba tubuh Bima mulai memudar dan hilang muspo ditelan cahaya putih menyilaukan. Bima Muspo berangkat ke Kasuwargan sejati. Itulah kisah dari Banjaran Bima, atau kisah dari lahir Raden Bima hingga Muswo mati di atas gunung Himalaya. Semoga kisah ini bisa menjadi tuntunan sekaligus tontonan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hayu hayu rahayu salamio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.